Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Maulana Yusuf dengan nomor NPM 2014151051 dari Kehutanan B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jurnal aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai contoh nyata ketahanan geologi. Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disusun oleh Darto Wahidin, Lanasari Rukmana, dan Samsuri Uni pada Jurnal Ketahanan Nasional volume 26 nomor 2. Pendidikan Pancasila dibuat oleh Akif Maulana Yusuf. Daftar isi pada jurnal kali ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulannya. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila. Tujuan pada PowerPoint kali ini yaitu mengetahui perkembangan nilai-nilai Pancasila, kegiatan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, peranan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam, suku, agama, kepercayaan, hubungan dan budaya yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Keberagaman suku dan bangsa yang terjadi di Indonesia juga tidak lepas dari perubahan kondisi zaman. Hal ini ditandai dengan perkembangan di zaman dahulu yang memiliki keberagaman, tercantum pada Pancasila serta undang-undang, dan pada kultur-kultur yang ada di Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal kali ini yaitu metode kualitatif, yaitu metode yang berasal dan yang bersifat melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Proses pengambilan data penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kali ini pentingnya informan pada penelitian yaitu informan kunci dan informan biasa, dan dilakukan secara deskriptif, dilakukan di Kampung Pancasila di Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengambilan data. Di sini ada foto-foto yaitu di rumah dusun Desa Trirenggo dan juga di jalanan Desa Trirenggo. Hasil pengambilan data dianalisis dengan menggunakan metode Mills and Hoberman, teknik reduksi data, penyajian data, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data dalam penelitian, kesimpulan dan verifikasi, kemudian diverifikasi dengan teknik trilungasi sumber dan teknik. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang terkait dengan Pancasila maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Pancasila di Desa Trirenggo sudah dideklarasikan sebagai Kampung Pancasila pada tahun 2004. Nilai-nilai yang dikembangkan di Kampung Pancasila melalui sikap religius, toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, seperti apa yang ada di Pancasila. Peranan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan teladan dan membiasakan sikap yang baik, dilakukan di Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Bantul. Pembahasan 1. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila. Proses dan hasil pengembangan nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila, dan yang terakhir kendala yang dihadapi selama penelitian di Desa Nogosari. Pembahasan yang pertama itu pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila. Secara umum, Kampung Pancasila di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Istilah Kampung Pancasila ini secara masif dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 2018. Pengikaran Desa Nogosari sebagai Kampung Pancasila pada tahun 2004 memiliki efek yang beragam bagi setiap individu yang tinggal di daerah tersebut. Ada yang sikap netral dan tidak menjelekkan pasangan calon politik tersebut membuat wilayah sekitaran Desa Trirenggo menjadi sangat bersih, dan dari banner-banner spanduk dan selebaran mengenai pemilihan daerah yang disebarkan dan menjadi lebih asri.
Upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh desa selanjutnya adalah dengan menjalin kerjasama untuk mengembangkan kampung-kampung Pancasila sebagai wadah pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dengan pihak lain seperti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Belum dilaksanakan sejak dikerahkan Desa Trirenggo sebagai kampung Pancasila. Proses dan hasil pengembangan nilai-nilai di kampung Pancasila. Yang pertama, kegiatan yang rutin dilakukan dalam upaya pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila diantaranya gotong royong, musyawarah, dusun, diskusi dengan masyarakat, pengumpulan dana bantuan kemanusiaan, arisan rutin, dan musyawarah kebangsaan. Kegiatan pengumpulan data bantuan kemanusiaan dilakukan oleh masing-masing rukun tangga dan dukun dan dukuh di daerah masing-masing untuk kegiatan amal terkait bencana yang terjadi di wilayah Nusantara. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia secara utuh telah diterima oleh landasan dalam haluan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tersebut terdiri dari 5 prinsip. Pada penelitian kali ini, proses diskusi dengan masyarakat didokumentasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan bagian kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak masa penjajahan dulu hingga saat Indonesia menjadi merdeka kini. Nilai-nilai yang dikembangkan di kampung Pancasila itu nilai sila pertama itu nilai religius dan ketuhanan. Nilai kedua berkaitan dengan toleransi. Nilai ketiga terkait dengan persatuan. Nilai keempat mengenai musyawarah. Dan nilai kelima tentang keadilan sosial. Proses dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila secara umum dapat dibagi menjadi. Yang pertama, pengaktualisasian Pancasila yang bersifat subjektif, yaitu perwujudan yang berasal masif, diletakkan pada masing-masing individu dan terjadi di setiap individu. Kedua, aktualisasi yang bersifat objektif, merupakan pelaksanaan dalam bentuk nyata pada aspek penyelenggaraan negara. Kendala yang dihadapi. Pada kendala penelitian kali ini yang dihadapi itu gejala sosial. Di era saat ini menunjukkan adanya peningkatan kebebasan yang sampai berisiko dan dapat mengancam ketahanan ideologi. Dinamika ideologi. Beberapa faktor yang dapat melemahkan ketahanan ideologi Pancasila tersebut berawal dari realitas keberagaman, baik secara kebudayaan, suku, bahasa, dan agama. Dan yang terakhir itu kendala personal atau kendala yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri. Kesimpulan, yang pertama, pengembangan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pada setiap sisi kehidupan, termasuk dengan mewujudkan kampung Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, damai, dan jauh dari perselisihan. Kedua, kegiatan yang rutin dilakukan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai Pancasila di kampung Pancasila Desa Trirenggo dengan melalui gotong royong, musyawarah dusun, diskusi dengan masyarakat, pengumpulan dana, bantuan kemanusiaan, arisan rutin, dan musyawarah kebangsaan. Dan ketiga, pemerintah pusat dan daerah hendaknya lebih terlibat dalam memperhatikan dalam upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila di kampung Pancasila. Masyarakat harus lebih aktif dalam mempromosikan kampung Pancasila kepada masyarakat luas. Peranan pemuda dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila di kampung Pancasila hendaknya lebih digiatkan lagi dalam agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Jadi sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.